Selamat pagi adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik tetap bersuka cita. Selamat pagi Kak Lena. Kenapa Kamita, kok murung sih? Aku sedih Kak Lena, aku udah mulai sekolah, tugasku banyak banget Kak Lena. Habis itu Kak Lena tahu aku baru berantem sama dedek aku. Dan juga Ya? mama marah-marah terus. Aku bingung harus cerita sama siapa tentang kesedihanku Kak Lena. Kamita, jangan sedih. Masa adik-adik di rumah aja bersuka cita? Kau Kamita bersedih? Iya Kak Lena. Kamita, kayaknya Kamita ini perlu seorang penolong Siapa itu Kak Lena? yang bisa menolong Kamita dalam keadaan sedih. Siapa itu? Kita tanya adik-adik. Iya. Namanya adalah Yesus, itulah satu-satunya penolong kita. Yuk kita nyanyi. Let's go. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan online, kami bersyukur Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus pimpin, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berikan sukacita kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kamita, sekarang Kamita sudah tahu kan siapa penolong Kamita? Betul Kak, sekarang Kamita udah tahu bahwa penolong Kamita adalah Tuhan Yesus saja. Kak Lena, sekarang hati Kamita tuh udah happy banget, udah senang banget. Kamita mau bernyanyi Kak Yuk. Lena. Kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Let's go. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
karena kami sudah kembali happy, kami mau mengajak adik-adik kita mau mengundang dia juru selamat kita. Ya, kita mau mengundang juru selamat kita dengan memuji Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku datang. Yuk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah bersuka cita memuji nama Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada hati kami semuanya, dan kami sebagai anak Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk duduk manis dan dengar-dengaran akan guru, akan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Ani. Kak Ani berharap adik-adik semua sehat selalu dan ceria. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ani saat ini, Kak Ani ingin mengingatkan adik-adik. Ayo, cerita minggu yang lalu apa? Masih ingat siapa yang bawa? Oh iya, Kak Nixon. Kak Nixon cerita tentang apa? Betul sekali. Hah? Apa? Oh iya, tentang Yesus diurapi di Betania. Mengisahkan tentang Maria yang memberikan minyak narwastu yang wangi dan mahal harganya kepada Yesus sebagai persembahan. Ungkapan syukur Maria oleh karena Lazarus yang dibangkitkan. Nah, kemudian adik-adik juga sudah membuat penerapan. Betul? Penerapannya memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Apa itu misalnya minggu yang lalu? Sudah diterapkan belum? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, seperti itu ya. Kemudian main piano dengan berlatih dan nanti dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, hari ini Kak Ani akan melanjutkan cerita Kak Mixon minggu yang lalu yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita akan membaca nats ini bersama-sama. Kakak membaca dari sini dan adik-adik membaca dari rumah. Kita akan mulai ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel.
Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Nah, adik-adik, suatu hari mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat mereka. Ya, ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus akan datang, maka mereka sangat bersukacita setelah kejadian di Betania itu. Wah, mereka sangat bersukacita dan mereka meletakkan daun-daun palem seperti ini ke jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus melintas, ya. Ini diletakkan di jalan sehingga keledai yang dinaiki Tuhan Yesus melewati daun-daun yang diletakkan oleh mereka yang menyongsong Tuhan Yesus sambil mereka berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Wah, mereka sangat bersukacita sekali. Kemudian semakin banyak orang yang datang menyongsong karena mereka mendengar cerita itu dari orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara saat Lazarus dibangkitkan. Dan mereka menceritakan kembali kepada orang-orang yang lain tentang kisah itu. Maka mereka sangat bersukacita, dan ketika Yesus datang, mereka bersama-sama menyambut Tuhan Yesus. Ada rasa sukacita yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang begitu membuat orang banyak bersukacita pada waktu itu. Dan sekarang pun Tuhan Yesus juga membuat sukacita bagi adik-adik dan keadik juga. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan, memberikan kasih-Nya yang terbaik bagi keadik dan juga buat adik-adik. Adik-adik merasakannya enggak? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita dan kita sungguh bersukacita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita perlu untuk membawa daun palem seperti pada waktu itu? Nah, adik-adik, kita bisa menunjukkan rasa sukacita kita oleh karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita, melakukan mujizat dan perkara-perkara yang baik di dalam hidup adik-adik sekalian. Dengan apa? Nah, bagaimana cara kita menyambut Dia dengan sebagai wujud rasa sukacita kita? Kak Ani punya beberapa pertanyaan yang adik-adik perlu jawab, ya. Nanti setiap pertanyaan dijawab, misalnya, "Ya, saya melakukannya," maka dicentang. Kalau belum atau tidak, belum ya, itu berarti dikasih tanda silang. Ada 5 pertanyaan. Siap adik-adik? Ini juga sebagai salah satu penerapan yang bisa dilakukan oleh kita semua, juga adik-adik, bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus akan datang menemui kita. Tadi mana?
selalu di dalam setiap aktivitas kita, Tuhan Yesus akan datang ya, karena Dia akan memberkati kita. Nah, contohnya waktu ibadah hari Minggu, Tuhan Yesus akan hadir di dalam ibadah-ibadah kita ya. Coba siap-siap semua menyimak ya. Yang pertama, pada saat hari Minggu, pada saat kita akan beribadah sekolah minggu atau ibadah bersama orang tua, yang dilakukan oleh kita yang pertama, apakah kita bangun pagi-pagi alias tidak bangun kesiangan atau sengaja sudah bangun terus tidur lagi? Ya atau tidak? Nomor 2, pada hari Minggu, apakah setelah bangun pagi kita segera mandi pagi? Jadi bukan sekedar cuci muka atau naruh air di mata saja. Jadi kita siap, sudah mandi, sudah bersih, dan sudah wangi. Ya atau tidak? Dan nomor 3, kita mengenakan pakaian yang baik, rapi dan sopan. Jadi bukan pakai baju tidur atau baju yang masih kusut atau baju yang dipakai untuk bermain-main. Ya atau tidak? Kemudian yang keempat, saat akan mengikuti ibadah dilakukan dengan duduk, dengan diam, dengan sopan. Artinya tidak dengan tidur-tiduran atau sambil main-main. Ya atau tidak? Dan yang terakhir, apakah saat ibadah kita memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan serta beraktivitas dilakukan dengan hikmat. Jadi tidak hanya diam saja, tidak pasif, karena berpikir, kakak sekolah minggu juga tidak lihat. Ya atau tidak? Nah, sekarang dihitung, ya-nya ada berapa dan tidaknya ada berapa. Yang asli ada jawaban tidak, kita akan belajar. Minggu depan jawabannya harus lebih banyak ya. Karena ya dalam kalimat-kalimat yang kakak tadi bacakan, itulah kebenarannya, itulah yang baik, itulah wujud rasa sukacita kepada Tuhan. Dan yang masih belum, berarti kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan sukacita kita menyongsong kehadiran Tuhan Yesus. Nah, seperti itu adik-adik cerita hari ini. Kami berharap bahwa adik-adik semua bisa menerapkan firman Tuhan pada hari ini. Baik, ceritanya sudah selesai. Kami akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan sukacita kami oleh karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan ibadah kami. Tuhan berkati kami supaya kami terus menjadi anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah dan juga Kak Lena, sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita tahu Dialah yang memberikan keselamatan kepada kita karena anugerah-Nya. Ya, kita juga bersyukur sebab Dia itu baik sekarang, besok maupun selamanya. Ya, karena itu kita memuji Tuhan, bawa persembahan-Mu. Oke, Kak Lena. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan yang selalu memberkati kami hingga saat ini. Bapa, terimalah persembahan kami ini supaya bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati Bapa orang-orang yang mengelola keuangan ini. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang adalah aktivitas yang sudah adik-adik tunggu bersama Kak Maria. Silakan Kak Maria. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Nah adik-adik, saatnya adik-adik beraktivitas bersama Kak Maria. Adik-adik siapkan Alkitab. Kakak punya beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya, jawabannya ada di dalam Alkitab ini. Ya, ada ayatnya juga. Nah, nanti jawabannya adik-adik isi di huruf-huruf yang akan adik-adik rangkai menjadi sebuah kata. Ya, sesuai dengan ayat yang sudah adik-adik baca. Pasti adik-adik bisa. Selamat mencoba, ya. Nanti setelah adik-adik isi, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak pelayannya ya masing-masing ya. Oke, selamat bekerja, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Raja yang menjadi penolong kita. Dan kita ikut Tuhan Yesus selalu. Jangan lupa menghormati dan menaati Dia. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami sudah beribadah, bersukacita, dengar-dengaran firman Tuhan dan juga beraktivitas. Kiranya Engkau yang memberikan kami pengertian untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dan ajari kami Tuhan menjadi anak-Mu yang taat akan setiap firman Tuhan. Berkati kami dalam sekolah kami Tuhan, berkati kami semuanya, berikan kami kesehatan, orang tua kami juga selalu jagai, dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan juga berkati. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.